Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa hati kami membawa hidup kami untuk sampai selama-lamanya kami mengikut Tuhan. Kami mau mengiring Engkau. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Beri pujian dari hati kami Tuhan, sebab kekuatan kami hanya ada di dalam-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan
terus mengiring Tuhan. Kami hanya mau tetap terus mengikut-Mu Tuhan. Dan kami percaya hanya kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam kehidupan kami. Masing-masing pribadi kami, bahkan keluarga kami, bahkan semua orang yang kami kasihi. Kami mau tetap terus mengiring Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkat kedua tangan kita. Saya mengajak semuanya kita membuka hati lebih lagi di hadapan Tuhan. Kami mengangkat tangan kami, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiran-Mu, kehendak-Ku, ku sebab pengharapan kami hanya di dalam Tuhan, hanya di dalam. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Shalom, puji nama Tuhan buat kesempatan pada malam hari ini kita bisa mengikuti di dalam ibadah doa malam. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakan ayat pertama untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Ayat 6, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Amin. Saudara, di sini kita berbicara tentang bagaimana pergumulan di dalam kehidupan kita. Setiap manusia pasti punya pergumulan masing-masing. Baik pergumulan di dalam pekerjaan, rumah tangga, ekonomi, kesehatan. Memang kadang-kadang kalau kita baca ayat ini, sepertinya memang ayat ini berbicara kepada setiap kita sebagai orang-orang percaya. Di dalam ayat yang kedua ini dikatakan,
Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Bagian yang pertama ini, bagaimana apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi pergumulan hidup. Yang pertama, kita harus tetap berdoa. Berdoa itu tidak hanya kita bermohon kepada Tuhan. Biasanya pada umumnya orang berdoa itu mintanya instan. Kalau bisa begitu berdoa, amin, langsung terjadi mujizat. Itu yang menjadi satu motivasi setiap manusia, saudara. Tetapi kita sebagai orang percaya, Tuhan itu selalu merancangkan yang terbaik. Kadang-kadang doa kita ini lama tidak dijawab. Akhirnya kita mengeluh seperti ayat ini. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Ketika kita berdoa sepertinya Tuhan itu melupakan kita. Padahal Tuhan tidak pernah melupakan. Sepertinya Tuhan tidak mendengar. Tuhan selalu mendengar, tetapi menjawab itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan apa yang kita kehendaki, tetapi apa yang Tuhan kehendaki. Berapa lama membuat kita ini ada di dalam kekhawatiran, ada di dalam ketakutan. Tadi dikatakan berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku. Tuhan tidak pernah meninggalkan, menyembunyikan wajahnya. Tetapi Tuhan dikatakan, Tuhan itu menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Tuhan tidak pernah menyembunyikan wajahnya. Bahkan dikatakan ketika kita berdoa masih ada kekhawatiran. Dan kita juga mengeluh, ya. Kalau kita berbicara ayat yang ketiga ini ada berbicara ketika kita berdoa ada keluhan, ya. Berapa lama lagi aku harus menarik kekhawatiran dalam diriku, bersedih hati sepanjang hari. Saudara, memang ketika kita berdoa, kadang-kadang kita diperhadapkan dengan rasa takut, rasa khawatir, rasa bersedih hati sepanjang hari. Bahkan seolah-olah musuh kita ini meninggikan diri. Artinya persoalan semakin menekan kita. Persoalan menekan kita. Penyakit menekan kita. Persoalan rumah tangga menekan kita. Dan kita berkata berapa lama lagi Tuhan. Nah saudara, Tuhan rindu. Dalam malam hari ini, mari kita juga, kalau Tuhan itu rindu, supaya umatnya berfellowship, menjalin hubungan dengan Dia. Mari kita juga punya kerinduan, punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Buatlah hatimu melekat dengan Tuhan. Supaya Tuhan juga melekat dengan kita. Karena apa saudara? Firman Tuhan katakan di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saudara, mari ya bagian pertama ini tidak bisa lepas. Tetaplah berdoa. Bagian yang kedua yang perlu saya sampaikan di dalam ayat yang keempat. Dikatakan pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Pandanglah kiranya, jawablah aku. Artinya kita harus percaya akan
anugerah Tuhan. Kita harus tetap percaya akan pertolongan Tuhan. Pandanglah kiranya Tuhan selalu memandang. Ketika Tuhan Yesus lewat, ada orang yang sakit, dikatakan sudah 38 tahun lamanya sakit. Dan dikatakan dia tahu, Tuhan tahu bahwa orang ini sudah lama menderita. Jadi kalau Tuhan tahu, berarti Tuhan itu selalu memandang orang ini sudah sekian lama sakit. Akhirnya berjumpa dengan Tuhan, dikatakan, maukah engkau sembuh? Jawab orang yang sakit ini, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam. Ketika aku menuju ke sana, orang lain telah mendahului aku. Nah saudara, bukan Tuhan tidak pernah memandang. Memang kita selalu berdoa, pandanglah kiranya aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya. Memang ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, Tuhan membuat mata kita ini bercahaya. Penuh dengan kemuliaan Tuhan. Karena apa saudara? Karena kita, Tuhan dikatakan, Tuhan menyinari dengan wajahnya. Wajah Tuhan adalah wajah yang penuh dengan kemuliaannya. Tidak ada seorang pun yang dapat memandang Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Tetapi Tuhan justru yang melihat kita. Ya, ini satu permohonan daripada Mazmur Daud ini. Pandanglah aku ya Tuhan. Pandanglah kiranya aku. Jawablah aku. Saudara, di dalam penderitaan ini seringkali kita memiliki satu perkataan. Sepertinya Tuhan itu tidak memandang kita. Padahal Tuhan selalu memandang kita. Dan ketika Tuhan menyinari kita, tadi dikatakan, buatlah mataku bercahaya. Mata bercahaya berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Buatlah, karena Tuhan itu penuh dengan kemuliaan. Buatlah hidup kita ini juga penuh kemuliaan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari kita. Makanya katakan ketika kita memandang Tuhan, Tuhan memandang kita. Dikatakan maka mukamu akan berseri-seri. Matamu akan berseri-seri. Itulah di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Saya akan membacakan ada ayat yang luar biasa di dalam Mazmur pasal yang ke-34. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakan Mazmur 34 ayat 5 sampai ayat 6. Dikatakan demikian. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Ayat 5-nya. Tujukanlah pandanganmu kepadanya. Ya, ini adalah satu perintah. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Artinya tidak dipermalukan. Pandanglah kepadanya, pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri. Ketika kita menunjukkan pandangan kita kepada Tuhan, maka Tuhan membuat muka kita ini bisa berseri-seri. Artinya tidak ada lagi beban yang menindih kita, tetapi Tuhan memberikan kekuatan melepaskan beban-beban yang menindih di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita sebagai orang-orang percaya, mari ketika kita menghadapi masalah pergumulan, pandanglah
Tuhan. Mengapa kita harus memandang Tuhan? Karena dialah sumber pertolongan. Dialah sumber jawaban. Dialah sumber kekuatan. Dialah sumber kesembuhan yang sanggup menolong kita. Nah saudara, biarlah di dalam ibadah doa malam ini, biarlah engkau mempunyai satu kekuatan yang baru. Pandang Tuhan. Pandanglah pertolongannya. Tuhan Yesus pun memberikan menunjukkan identitasnya. Bahwa akulah gembala yang baik. Akulah pintu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Mungkin mati di dalam komunikasi, mati di dalam rumah tangga pekerjaan kita. Tuhan sanggup membangkitkan kembali ketika kita memandang Tuhan. Ya, dari bagian yang kedua, tetap percaya anugerah Tuhan ketika kita memandang Tuhan. Bagian selanjutnya saya akan membacakan di dalam ayat yang kelima dari Mazmur pasal 13. Kita kembali Mazmur 13 ayat yang kelima. Dikatakan demikian, supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Bagian yang ketiganya, kita harus tetap kuat. Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Hendaklah kamu kuat. Kuat menghadapi pergumulan hidup. Kuat menghadapi persoalan hidup. Memang kadang-kadang sepertinya musuh itu meninggikan diri. Dikatakan supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia. Sepertinya pergumulan persoalan itu mengalahkan iman kita. Sakit penyakit mengalahkan iman kita. Masalah pekerjaan, masalah rumah tangga mengalahkan kita. Sepertinya musuh. Tapi dikatakan bersorak-sorak, ya, bagaimana mengalahkan dia. Musuh-musuh itu seperti mengalahkan apabila aku goyah. Ketika kita goyah, ketika kita lemah, maka musuh kita ini memenangkan. Oleh sebab itu saudara, firman Tuhan katakan kita bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan katakan di dalam kitab Roma, engkau itu lebih daripada pemenang. Di dalam kehidupan kita ini seperti masuk di dalam gelanggang pertandingan. Kalau berbicara tentang gelanggang pertandingan, berbicara tentang kalah atau menang. Kalau mau menang harus ada persiapan yang kuat. Persiapan mental yang kuat. Persiapan fisik yang kuat. Sehingga kita dapat mencapai garis akhir dan memenangkan pertandingan. Kita sebagai orang percaya di dalam kitab Efesus dikatakan ya bahwa hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita lanjutkan ya, saya akan melanjutkan selanjutnya ayat di dalam ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan, tetapi aku kepada kasih setiamu, aku
percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Bagian yang terakhir ini kita harus percaya bahwa Tuhan itu baik. Di dalam setiap kondisi, situasi yang ada dalam hidup kita, biarlah kita tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Bukti kebaikan Tuhan di sini dikatakan kasih setiamu. Terhadap kasih setiamu, Tuhan itu penuh kasih setia. Terhadap kasih setiamu aku percaya. Jadi bagian yang terakhir ini kita harus tetap percaya akan kasih setia Tuhan. Percaya akan anugerah Tuhan. Percaya akan kebaikan Tuhan. Makanya di dalam Mazmur pasal 136 dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setia Tuhan dinyatakan baik untuk selama-lamanya. Bukan saat kita hanya muda, sampai masa tua. Bahkan tuh firman Tuhan katakan sampai masa tua pun Tuhan tetap menggendong kita. Tetap menopang kita. Bahkan sampai dikatakan masa putih rambutmu Tuhan tetap menggendong kita. Nah saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, di dalam doa malam ini memberikan kekuatan. Makanya di dalam bagian yang terakhir ini kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Maka hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan. Yang terutama adalah kita percaya kebaikan Tuhan. Karena Tuhan sumber keselamatan yang menyelamatkan. Bahkan dikatakan aku mau menyanyi untuk Tuhan. Nah saudara, firman Tuhan pun mengatakan di dalam kitab Mazmur bagian yang terakhir, biarlah yang bernafas memuji Tuhan. Selama kita diberi kesempatan bernafas, mari kita memuji Tuhan. Di dalam segala keadaan, biarlah kita tetap percaya. Dengan penuh sukacita, kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini memberikan kekuatan ketika kita menghadapi pergumulan masalah yang kita hadapi. Kita tetap berdoa, kita tetap percaya anugerah Tuhan. Kita tetap memandang Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita tetap kuat karena Tuhan itu Allah yang sungguh baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan, buat berita firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Istimewa umat-umat-Mu yang mengikuti ibadah doa malam online Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai mereka. Tuhan memberkati mereka di dalam pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, di dalam pergumulan hidup mereka. Kami tetap percaya Tuhan akan kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya biarlah Engkau memberikan pemulihan baik di dalam rumah tangga, pemulihan di dalam pekerjaan, pemulihan di dalam ekonomi, sakit penyakit. Kami percaya bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih, segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Allah di
jemaat sendiri katakan, kemuliaan bagi Allah. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kuatlah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah pergumulan kami tetap setia kepada Engkau Tuhan untuk terus Tuhan memanjatkan doa kami. Kami tidak mampu Tuhan, tapi Engkau memampukan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, jika kami Tuhan sungguh-sungguh di dalam Engkau, mencari Engkau Tuhan, setiap saat, setiap waktu Tuhan, setia Tuhan mencari Engkau, kami percaya ada jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Kuatkan kami senantiasa Tuhan, melalui firman-Mu, kami percaya Tuhan, Kau akan terus bekerja melalui firman dalam hidup kami. Roh Kudus, Kau ingatkan kami terus apa yang kami lakukan, supaya kami terus menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Kau berkati hamba-Mu senantiasa dalam keluarganya, dalam setiap pelayanannya, dan setiap apa yang dilakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Kau juga terus memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kau berkati mereka senantiasa dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, pelayanan. Kau buat hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu di gereja ini berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami terus juga berdoa Tuhan bagi pemerintah negara ini, Bapak Presiden bersama seluruh staf jajarannya, Kau berikan kekuatan yang baru senantiasa. Kau berikan hikmat-Mu untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di negara ini. Terima kasih Tuhan. Lalu kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk minta berkat bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala, Kau tidak turun tapi naik. Laksanakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas penyertaan, mari kita bersama-sama berkata, Amin.